mahasiswa dari Stikesiaksi Pontianak kelas RPL. Perkenalkan, saya Adi Asnawi. Di sebelah saya ada Bapak Agustani, di sebelah lagi ada Ibu Nur Aziza, di belakang ada Ibu Sri Purnamasari, Bapak Pius Marti Laksono, Bapak Eka Rahadi, dan Bapak Sarif Nizar. Di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang peran ayah dalam keberhasilan ASI eksklusif, dan yang akan nanti dibawakan oleh Bapak Agustani. Untuk waktu yang tepat, Bapak Agustani persilakan. Terima kasih Ali, Bapak-bapak. Saya berdiri ya, yang lebih akrab di kelas ya. Kalau ini kami akan menyampaikan apa itu tentang peran ayah akan keberhasilan ASI eksklusif. Teman saya sudah membagikan leafletnya. Bapak-bapak bisa baca dulu ya, baca. Nanti baru saya sampaikan ya. Bapak-bapak, saya minta waktunya sebentar ya, tidak lama, cuma kurang lebih 15 menit. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga kalau sudah selesai, kalau Bapak kurang paham ya. Ini di sini kita sama-sama belajar, kami belajar, Bapak pun belajar, Bapak pengetahuan dari kami ya. Nah, kita mulai aja ya Pak. Di sini materi kami tentang peran ayah dalam keberhasilan ASI eksklusif. Ada yang tahu nggak apa itu ASI eksklusif, Bapak-bapak? Tidak tahu. Biasa kami ini menyampaikan ASI eksklusifnya di ibu-ibu. Nah, sekarang ke bapak-bapak. Kenapa ke bapak-bapak? Karena salah satu untuk keberhasilan ASI itu ada hubungan dari suami. Rata-rata bapak-bapak sudah berkeluarga kan? Ada yang mengingatkan apabila nanti istrinya melahirkan ya. ASI eksklusif itu ASI yang diberikan pada bayi selama 6 bulan ya Pak, selama 6 bulan itu. Jadi anak-anak tuh bayinya nggak boleh dikasih cairan tambahan, misalnya susu formula nggak boleh ya, misalnya jeruk madu. Biasa orang dulu nih, ibu-ibu dulu nih atau orang tua dulu nih kan, air itu tahu nggak, air nasi kan, air nasi itu, air dari nasi itu biasanya sudah kayak minum, tidak boleh juga kalau sebelum umur 6 bulan ya. Adapun pengelompokan ASI-nya ada 3 Pak. ASI itu ada 3. Yang pertama ASI stadium 1 yaitu kolostrum. Kolostrum itu pas ibu melahirkan biasanya hari pertama sampai hari keempat itu biasanya ada macam di areolanya, di pentilnya kata orang dulu. Bapak kasih tahu ya, kan Bapak sudah menikah sama kan, itu biasanya ada itu 2 ya, kolostrum biasanya 1 sampai 4 hari ya. ASI yang kedua, seri kedua itu ASI peralihan keluar setelah kolostrum sebelum ASI matang keluar, itu biasanya dari hari keempat sampai hari ke-10 ya. Selanjutnya ASI stadium 3 yaitu ASI yang matur atau yang matang, yang biasanya dari usia setelah melahirkan 10 hari ke atas ya. Nutrisinya terus berubah disesuaikan dengan perkembangan bayi sampai berumur 6 bulan ya. Adapun manfaat ASI eksklusif untuk bayi. Nah ini baca videonya. Juga lagi itu misalnya ASI itu sebagai nutrisi. Itu sebagai nutrisi juga bisa sebagai makanan ya. Karena anak-anaknya kalau umur 6 bulan ke bawah tidak boleh dikasih makanan atau susu formula atau yang lain-lain, cukup ASI ya. ASI eksklusif itu ASI yang tidak ada campuran dengan yang lain ya. Selanjutnya ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi ya. Bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Apabila ASI ibu baik, maka tubuh bayi pun daya tahan tubuhnya bagus ya. Untuk meningkatkan kecerdasan ya, bisa meningkatkan kecerdasan, untuk meningkatkan jalinan kasih sayang. Mengapa meningkatkan jalinan kasih sayang? Kalau susu formula dengan susu ASI beda, karena kalau susu ASI kan lebih dekat, ibunya sering menyusui. Kalau susu formula biasanya anak-anak khusus diri kan, jadi untuk jalinan kasih sayang ke ibu itu lebih dekat.
Nah, ini untuk ibunya sendiri mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Itu anaknya menyusui. Lebih cepat langsing. Nah, ini untuk ibu-ibu bagus ibu. Kalau menyusui kita langsing bu. Ya. Ibu selalu menyusui dulu. Sampai besar. Ini untuk mengurangi kemungkinan penderita kanker. Karena kalau terutama ada payudara, ya kalau menyusui anak ibu kita, kalau air susunya bagus mengalir, risiko kanker payudara itu akan berkurang, ya. Lebih ekonomis dan murah, ya itu pasti. Kalau kita beli susu pemulas kotak berapa yang 1 kilo, sekitar 100 gram, kali 1 bulan berapa, bisa 4-5 kotak, kan? Jadi bisa memberikan kepuasan bagi ibu, ya. Untuk keluarga, hasil lebih praktis, ekonomis, dan dapat diberikan di mana saja sehingga tidak merepotkan pihak manapun. Jadi kenapa tidak merepotkan, karena kalau asli dibawa kemana saja bisa. Kalau susu formula kita harus bawa air panas untuk membiarkannya, kan? Selanjutnya untuk negara, pemberian ASI dapat menurunkan tingkat kesakitan dan kematian anak, mengurangi subsidi rumah sakit dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Karena tadi fungsi ASI tadi itu untuk mencerdaskan anak, ya. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi ASI, Pak. Pertama kualitas ASI-nya, ya. Pertama gizi, yang tadi nutrisi ibu yang makan. Jadi ibu tuh harus juga makan yang bergizi. Banyak istirahat. Nah, ini peran bapak. Kenapa ibu harus banyak istirahat? Jadi ya harus kan ibu tinggal dulu nih, tahu-tahu dedeknya bangun kencing, ya gantian bapak yang gantikan popok si bayi. Jadi kan ibunya bisa istirahat. Jadi hasilnya juga berkualitas, ya. Rokok dan alkohol, ya, yang dapat mempengaruhi. Jadi rokok, kalau ibu merokok dengan alkohol dapat mempengaruhi hasil juga. Kasihan juga anaknya, kan. Selanjutnya psikologis tadi, kecemasan. Jadi ibu yang cemas hasilnya biasanya kurang sehat, biasanya kurang kuat juga. Kalau ibu cemas biasanya itu biasa pengaruhi banyak juga. Bisa dari pengaruh keluarga, bisa juga dari pengaruh bapak-bapak. Cemas bapaknya apa waktu suami yang kembali pergi mancing kita balik. Jadi pemikiran aneh, kan. Jadi ujung-ujung hasilnya tidak banyak juga. Anak pun nutrisinya jadi kurang, ya. Motivasi dari di bapak-bapak harus memotivasi ibu-ibunya untuk memberikan ASI tepat waktu. Bukan juga bapak, juga keluarganya. Kadang kalau ibu ngasih, kalau udah itu ada keluarga ngasih, ini pakaikan susu formula aja, nanti bisa dijelaskan di atas 6 bulan baru boleh pakai susu formula, ya. Jadi harus pakai ASI, ya. Ini peran bapak-bapak dalam pemberian ASI tadi, ya. Perannya untuk dukungan penuh tadi kepada ibu nih, ya. Jadi peran bapak-bapak itu sebagai itu tadi untuk memotivasi ibunya, ya, untuk memberikan istirahat yang cukup tadi, ya. Apabila ibu istirahat karena rewel atau apa, gantian bapak yang jaga si bayi, ya. Selanjutnya ibu bangun saat ibu menyusui. Jadi bapak kalau anak menyusui, ya. Kenapa? Supaya ibu merasa diperhatikan juga, kan. Kalau bapak bangun, ibu diperhatikan juga. Jadi kualitas ASInya juga bagus, ya. Bantu mengganti popok tadi yang disebutkan, ya. Bantu mengganti popok dan bantu sendawakan bayi setelah menyusu. Biasanya kan kalau ibu kan menyusukan gantian bapak yang gendong. Kalau sendawa nanti kan bapak yang mendawakannya itu dengan cara kalau sendawa nanti dimiliki, ya Pak, supaya anaknya tidak kesedak, ya. Selanjutnya bantu ibu membersihkan rumah. Ibu kadang capek dan mengurus bayi, jadi bapak bantu juga untuk mengurus rumah. Jadi ibu bisa istirahat, ya.
menjadi supporter nomor satu dari support ya. Ayo bu, ini bapak jadi support, bapak harus pertama tadi harus memberikan ibu nutrisi yang baik, berikan buah ke balik kerja, memberikan buah atau memberikan sayur apa yang diinginkan bagus bagi seluruh anaknya. Bapak itu ya. Ini adalah manfaat seorang dan keluarga penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Jadi yang penting itu biasanya dukungan dari pertama dari suami juga dari keluarga yang paling penting untuk keberhasilan ASI eksklusif ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya Pak. Jadi intinya kita tidak boleh memberikan ASI di usia tidak boleh memberikan selain ASI di usia 0 sampai 6 bulan ya. Artinya jadi kita lihat juga istirahat istri, motivasi juga, makanannya juga, jadi harus memperhatikannya. Jadi kita saling membantu. Jadi suami dengan istri saling kerja sama yang baik agar anaknya sehat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, Bapak boleh ditanyakan. Kita sama-sama belajar ya. Nanti sebisanya kami akan menjawab pertanyaan Bapak ya. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Yang ada hubungan dari terkait Bapak Adi. Sudah cukup jelas ya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ada Pak tentang orang ayah dalam keberhasilan ASI eksklusif? Alhamdulillah, kita evaluasi sedikit ya. Dari yang mau bertanya dan kami yang bertanya ya. Mudah-mudahan bisa dijawab semuanya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu ASI eksklusif. Nah, secara singkatnya aja Pak. Nah Bapak yang kita tadi kayaknya ngerti nih. Ayo Pak, berdiri Pak, berdiri. Berdiri. Oke Pak. Pengertian dari ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi selama 6 bulan. Pertama diupayakan tanpa tambahan cairan. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI selama bayi berumur 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan lainnya ataupun cairan lainnya. Mungkin untuk yang selanjutnya ya ceritanya sudah melakukan ASI. Nah itu kan udah ada detailnya tuh apa yang bisa merangkumnya saja. Pak, Bapak yang paling depan nih boleh berbeda Pak, silakan Pak. Melakukan ASI kan ada 3 stadium tuh. Nah stadiumnya dari yang 1, stadium apa? Dari 0 sampai 4 hari itu biasanya kan melakukan ASI Pak. Ya, untuk stadium 1 disebut apa tadi? Kolostrum. Ya. Biasanya dari hari ke keempat. ya, sampai ke 4. Oke, untuk stadium 2 Pak. Peralihan gitu ya. Nah, hari ke-10. Oke, yang stadium 3 Pak. Ya, benar. Stadium pertama dari 0 sampai 4 hari, stadium kedua itu dari 4 hari ke 10 hari, setelah 10 harinya itu masuk ke dalam stadium 3. Manfaat ASI. Nah, tadi kan dijelasin panjang lebar itu manfaat itu. Nah, siapa yang bisa jawab? Ya. Yuk, satu orang lagi Pak. Satu orang lagi jelaskan Pak. Tapi Bapak tidak berbuatkan sesuatu. Yang jelas itu jenis bayinya itu menjalin hubungan antara ibu dan anak, itu meningkatkan daya tahan tubuh tersebut, terus meningkatkan kecerdasan,
Manfaat ASI untuk bayinya itu adalah salah satunya itu ya, meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Karena imunitas pada bayi kan belum terbentuk. Nah, melalui ASI dari 0 sampai 6 bulan itu akan meningkatkan imunitas kekebalan tubuh di dalam tubuh bayi. Saja. Oke, terakhir ini peran suami dalam memberikan dukungan untuk ASI eksklusif. Kali itu mana nih? Bapak yang pakai jaket coklat sama Yang pertama peran ayahnya, peran ayah ASI. Biarkan ibunya. Ayahnya itu untuk biar asinya lancar, dari itu ibu itu biarkan untuk beristirahat. Terus bantu dari pokok anak. Terus pada saat itu anak sedang menyusui itu, suami itu bisa bangun. Menjadi supporter terbaik untuk istri. Ini cara kasih. Membantu ibu untuk mengeluarkan bayi. Membantu membersihkan rumah. Bisa bisa ya, karena itu selain untuk membantu ibu secara fisik, itu juga membantu psikologi pada ibu ya. Jadi itu sangat penting sekali dukungan dari ayah, karena yang 24 jam ini kan biasanya ayah yang ibu kan. Jadi saling mendukung untuk mensukseskan ASI eksklusif. Mungkin itu aja ya. Ya kayaknya bapak ibu udah paham semuanya. Langsung saya tutup aja ya Pak Adi ya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami memberikan penyuluhan sedikit, edukasi sedikit, berbagi ilmu kepada bapak-bapak di sini. Semoga bapak-bapak di sini nanti bisa menjadi ayah ASI. Jadi selalu mendukung istrinya untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Ini juga demi kebaikan anak dan ibunya. Akhir kata mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.